Upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia telah dilaksanakan di kantor KDI Taipei. Pesan perjuangan juga sudah disampaikan untuk seluruh warga negara Indonesia yang ada di Taipei, tak terkecuali untuk pekerja migran Indonesia yang ada di seluruh Taiwan. Apa saja pesan dari Bapak Iqbal kepada warga negara Indonesia? Berikut wawancaranya bersama CNA. Ya, terima kasih sekali untuk Bapak Iqbal. Terima kasih karena telah memenuhi undangan kami untuk melakukan wawancara bersama CNA. Ya, Bapak, di Hari Kemerdekaan ini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan warga negara Indonesia, di mana di sini warga negara Indonesia yang paling terbanyak adalah pekerja migran Indonesia. Nah, ini fenomena yang menarik, Pak, yang saat ini sedang berkembang isu yang ada di PMI kita, pekerja migran Indonesia, bahwa PMI saat ini yang berjumlah 300.000 orang ya Pak ya di Taiwan ini, itu nantinya akan diberikan fasilitas dari Taiwan, tidak bisa untuk bekerja di Taiwan sepanjang masa Pak, sesuai dengan keinginan mereka. Apalagi sudah ada PTM, pekerja teknis menengah, dan juga nanti mereka bisa apply, bisa untuk mendaftarkan diri sebagai permanent resident. Nah, mereka bisa 12 tahun lebih, bahkan selama-lamanya bisa bekerja di Taiwan ini. Nah, menurut Bapak sebagai Kepala KDI mungkin ada pesan yang bisa disampaikan atau bagaimana menurut Bapak mengenai pendapat ini, Pak? Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Mira. Saya agak koreksi sedikit, jumlah pekerja migran kita di Taiwan ini 283.000. Jadi bukan 350.000 tapi 283 sampai 284.000. Terkait dengan PTM, pekerja teknik menengah ini, tentu saja ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Taiwan kepada warga, para pekerja migran, baik itu dari Indonesia maupun dari negara lainnya, di mana para pekerja migran yang telah bekerja di Taiwan setidaknya 6 tahun bekerja di Taiwan, itu bisa meningkatkan statusnya menjadi PTM. Nah, untuk Indonesia, PTM-nya itu di sektor manufaktur dan di konstruksi. Nah, kita dari pemerintah Indonesia tentu saja memandang hal ini adalah sebuah fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja migran kita. Mereka bisa lebih dari 6 tahun, bahkan sampai 12 tahun atau bahkan sampai di atas itu untuk terus bekerja di Taiwan, dan bahkan pemerintah Taiwan juga memberikan fasilitas ARC kepada pekerja migran. Tidak hanya Indonesia, tapi juga dari pekerja migran yang berasal dari negara lainnya. Tentu saja ini kembali kepada pekerja migran itu sendiri. Apakah mereka mau memanfaatkan fasilitas itu atau tidak? Prinsipnya adalah pemerintah Indonesia itu mendukung apapun keinginan warga negaranya. Mengapa begitu? Karena secara aturan pun kita tidak ada aturan yang membatasi pekerja migran itu maksimal berapa tahun bekerja di luar negeri. Jadi itu kembali kepada si pekerja migran itu sendiri. Terima kasih sekali untuk jawabannya, Pak. Nah, pertanyaan kami yang kedua ini sangat menarik juga, Pak. Ada beberapa rekan-rekan pekerja migran Indonesia sudah pulang ke Indonesia dan sudah membuka usaha kembali UMKM ya, Pak ya, seperti menghasilkan produk-produk makanan, snack dan lain sebagainya. Dan beberapa teman-teman ini menghubungi kami ingin memberikan satu wacana dan informasi atau pesan yang akan bisa disampaikan kepada KDI terutama untuk bidang perdagangan. Apakah dimungkinkan ke depannya mereka boleh berkolaborasi, jadi teman-teman Purna PMI berkolaborasi dengan KDI di Kementerian Perdagangan, bagian bidang perdagangan, untuk memberikan ekspor produk-produk mereka kepada di Taiwan ini melalui bidang perdagangan di KDI. Menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak? Tentu KDI menyambut positif wacana tersebut. Kenapa begitu? Ini justru menjadi keuntungan bagi para Purna PMI, karena Purna PMI yang sudah ada di Indonesia itu mengetahui pangsa pasar Taiwan itu bagaimana, kultur masyarakat Taiwan seperti apa, sehingga dengan keunggulan-keunggulan seperti itu kita harapkan Purna PMI yang ada di Indonesia itu membuat atau mengkreasikan produk-produk yang sudah custom, yang sudah bisa diterima oleh penduduk Taiwan. Nah, bagaimana caranya? Sampaikan pesan kepada para Purna PMI, bikin produk-produk yang berdaya saing, artinya packaging dan kualitasnya bagus, kemudian juga harganya bagus, kemudian selanjutnya hubungi kami di KDI
agar kita bisa membukakan jalan, kita hubungkan dengan distributor-distributor atau importer produk Indonesia yang ada di Taiwan. Silahkan, kami sangat welcome terkait hal itu, karena memang salah satu tujuan utama KDI di Taiwan ini adalah bagaimana caranya produk-produk Indonesia itu bisa membanjiri di Taiwan. Terima kasih sekali untuk jawaban pesan-pesan yang luar biasa. Bapak, ini kan kita saat ini sedang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun dan bertepatan 17 Agustus ya saat ini di KDI Taipei sudah melaksanakan upacara bendera. Mungkin Bapak ada pesan-pesan yang bisa diberikan kepada warga negara Indonesia yang ada di seluruh Taiwan. Silahkan Bapak. Tadi saat pemberian amanat di upacara, saya menyampaikan kita sudah merdeka 79 tahun, 17 Agustus 2024 ini hari ulang tahun kita yang ke-79. Tentu saja harapan KDI kepada warga negara Indonesia yang ada di Taiwan tetap patuhi aturan yang ada. Kemudian WNI yang ada di Taiwan ini merupakan duta bangsa. Jadi berikan citra yang terbaik, selalu bekerja yang terbaik demi keluarga dan pada akhirnya itu demi bangsa negara Indonesia. Khusus kepada pekerja migran kita, kepada kawan-kawan pelajar atau mahasiswa, kepada profesional Indonesia yang ada di Taiwan, mari kita bekerja sama untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih sekali untuk wawancaranya, kesempatan wawancara yang diberikan pada CNN untuk Pak Iqbal. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Terima kasih.